Halo teman-teman, awan putih lagi ya. Di sini saya sudah level 50 di hari ke-6 dan ini adalah crucial moment di mana saya bakal nyelesain dua side quest terbaik di game ini. Yang pertama bakal ngasih shiny Magikarp sama shiny lure. Yang kedua bakal ngasih item UR leftover. Keduanya sangat-sangat guna banget, jadi harus dikelarin kayak gitu ya. Syarat pengaktifan dari quest ini sendiri adalah yang pertama kalian harus level 50, yang kedua kalian harus sudah ngelarin Elite Four ya di main quest itu. Kalau itu udah beres, kalian coba deh cek side questnya, pasti ada dua quest ini yang paling bawah kalau nggak salah. Dan quest ini tuh dua-duanya worth banget hadiahnya ya. Jadi memang bisa dibilang penyelesaiannya pun juga agak-agak memakan waktu dan pikiran karena untuk yang shiny Magikarp itu kalian harus farming dan nangkep sekitar 50 ekor Magikarp yang bakal dipakai di sini. Kalau bisa saran saya kalian nangkepnya 56. Yang 6 itu buat nanti nge-B2-in Magikarpnya kalau udah dapat ya. Kalian udah dapat shiny Magikarpnya, gunain 6 Magikarp itu dirilis buat nge-B2-in si Magikarpnya, habis itu baru dievolusikan. Otomatis kalian bakal dapat B2 shiny Gyarados yang siap di-build kayak gitu ya. Oke, di sini sebenarnya ada battle-nya, tapi saya cepetin ya, saya skip saja karena menurut saya masih gampang-gampang aja dan kalian pasti bisa lah ngelarinya ya. Yang mungkin yang susah nanti malah yang quest Dr. Oki. Cuman tenang, semua ada solusi ya teman-teman ya. Oke, di sini saya proses untuk nge-build si shiny Magikarp-nya dulu. Saya bakal jadiin ini main core dulu untuk sementara teman-teman ya. Jadi kalau kemarin saya masih pakai buaya buat core utamanya sama si Dragonite ya. Yang sekarang saya mau si Gyarados ini karena punya Dragon Dance buat ngebuff. Dia juga move poolnya variatif, banyak elemennya ya buat mengcoverage kelemahan juga. Oke, dan ini juga bakal saya pakai buat event yang gede-gedean CP itu. Lumayan, ini nanti kalau nggak salah CP-nya bisa, kalau di build bener ya, bisa sampai 4000 kalau nggak salah. Jadi lumayan ngebantu dan harapannya saya bisa masuk 3 besar dah gitu. Event, nggak tahu ya, nanti kalau di servernya pada kompe apa nggak, tapi coba dulu lah. Oke. Oke, jadi saya rilis dulu Magikarp-nya. Tadi saya udah ngerilis 2 teman-teman. Dan saya lupa ya, butuhnya 6, jadi saya nangkap lagi 4 gitu ceritanya, makanya itu yang rilis tinggal 4. Terus ini udah kedua. Oke, sekarang kita set IV-nya. Saya nggak mengharapkan yang terlalu perfect juga sebenarnya, soalnya kapsul ungu saya tinggal segitu ya, tinggal ya, semoga di hari ke-7 lah saya bisa beli-beli lagi untuk purple kapsul. Cuman lumayan loh ini teman-teman, banyak yang di atas 25. Kalau saya tuh konsep buildnya yang penting tuh di atas 25 itu sudah saya lock kayak gitu, udah lumayan lah. Dan untuk move poolnya saya standar build ya, waterfall, kemudian ice fang, crunch, yang terakhir dragon dance. Kecuali nanti saya dapat TM yang kayak Town sama Substitute, antara dua itu ya, itu bakal saya pakein ke Gyarados buat counter buffer atau counter sleeper kayak gitulah pokoknya, itu bakal enak banget. Mungkin ada yang tanya kenapa nggak pakai Aqua Tail, kan damage-nya lebih tinggi ya. Saya lebih suka waterfall teman-teman karena ada kesempatan buat nge-flinch lawan dan ya itu sometimes bakal ngasih perbedaan gitu kalau bisa nge-flinch lawan tuh kayak gitu. Oke, sekarang PR yang berikutnya kita nyari shard Gyarados ya, kita nyari dupenya. Saya udah prepare lure ijo. Dari kemarin tuh saya beli di bundle store, itu kan harganya diskon ya. Saya beli di situ dengan perhitungan diamond saya masih mencukupi untuk gacha kemarin kan gitu ya. Jadi saya beli tipis-tipis dan kekumpul sekitar 9 kalau nggak salah lure ijonya, dan walau sih di sini tuh tempatnya enak, lumayan enak lah buat farming Gyarados ya. Untuk ke B5 kalian butuh 17 Gyarados. Jadi di sini target saya adalah nangkep 17 Gyarados. Di sini bakal saya cepetin dan saya skip ya untuk proses penangkapannya karena lama. nangkap Gyarados tuh udah susah. Satu aja udah susah, apalagi yang 17 ya. Ya mainnya sabar aja teman-teman ya, pokoknya dicicilin kecil sedikit-sedikit.
darahnya, pakai false swipe sisain darahnya satu, kemudian bisa di sleep atau paralyze. Ya kayak gitulah normalnya catch ya. Untuk Pokemonnya yang itu nanti masuk ke ini deh, video yang rekomendasi Pokemon lah ya. Kalau saya di sini buat false swipernya saya pakai si burung kecil ini nih, karena kemarin pas saya nyari si buaya itu sekalian lah dapat itu, sekalian ngomplitin Pokédex juga lah, nggak apa-apa kayak gitu. Oke, agak berat emang si Gyarados ini, kalau apalagi kalau lagi nggak hoki banget gitu, udah berapa bola yang kelempar nggak ketangkap, padahal darahnya udah satu, posisi udah slip juga ya, tapi sabar aja lah, pasti bisa. Oke, lanjut. Singkat cerita di sini saya sudah nangkep semua shard yang dibutuhin dan saya bisa bikin Gyarados jadi B5. Kita B5 kan dia. Oke, sekarang tinggal, oh ya, di sini saya juga dibikin dia +1 tuh, +1 merah pakai yang orange. Saya dari kemarin saya bilang kan, saya trainer challenge juga tuh buat ngumpulin resource tuh buat kayak gitu teman-teman, buat memperkuat Pokemon kita. Wah, jadi nanti kita bisa siap buat main ladder konten. Gila nggak tuh? Sekalian saya juga pakai fruit box ya yang dapat dari event. Saya tukarkan buat naikin attack-nya 60. Enggak, mungkin ada pertanyaan kayak, itu nggak sayang bang dipakai begitu? Soalnya di di quest event yang dragon itu, saya sekarang udah posisi pertama, udah ngelarin bosnya itu di 4 turn, dan saya rasa bakal susah nih satu servernya buat ngejar, makanya saya siap lagi nih kalau bisa 3 turn ya. Kita harus rada kompe nih. Oke, lanjut ya. Di sini saya bakal persiapan buat ngelarin quest yang Dr. Oki yang hadiahnya UR leftover. Itu lumayan banget, nanti bisa dipakai juga buat Gyarados ya. Jadi semakin bukan cuma dia kuat, dia juga bisa nge-heal terus tiap turn. Wah, bakal susah juga dibunuhnya kita ya. Bisa counter Gyarados juga kita jadinya. Kayak kita kan punya Ice Fang tuh. Gyarados tuh lemah banget sama es, masuknya 4 kali efektifnya teman-teman. Jadi ya aman lah gitu. Terus banyak yang bawa grass juga kayak Celebi gitu, kita bisa counter pakai Gyarados kayak gitu ya. Ya kita lihat lah nanti work apa enggaknya. Tapi for now kita ini dulu lah, kita coba dulu. Ini percobaan pertama saya sebenarnya bersiap untuk gagal dulu nih, karena Dr. Oki ini Pokemonnya level 100. Jadi kita nggak bisa bener-bener adu gebuk sama dia. Jadi mau nggak mau harus main strategi. Salah satu yang bisa dipakai ya pakai Sleep Leech. Kalau nggak gitu bisa kita pakai Sleep terus sama sama move Pokemon intinya yang bisa damage over time. Bisa pakai Urap, bisa pakai Infestation gitu-gitu yang bisa ngurangin darahnya musuh dikit-dikit, karena si level 100 Pokemon ini darahnya tebel banget, jadi berkurangnya juga makin gede kalau disedot-sedot begitu ya. Terus juga bisa pakai Toxic Minimize. Kalau kita bisa minimize dan bikin musuh attack kita miss terus padahal dia posisinya kena toxic, itu juga bakal bikin musuhnya cepat mati. Intinya main stall teman-teman, nggak bisa main yang adu gebuk. Oke, di sini saya persiapin Pokemon ya. Salah satunya yang saya siapin itu si Kroko. Si Kroko itu saya butuh move Scary Face. Tujuannya nanti ketika sesuatu hal terjadi tuh saya bisa ngurangin speednya lawan sekecil-kecilnya, jadi saya bisa landed scratch ke lawan dan saya bisa gebuk duluan gitu intinya. Oh ya, untuk tahap awal biar cara ini bekerja, kalian harus pastikan kalian ngelawan Venusaur yang teranya toxic. Jadi selama kalian start battle-nya dan Venusaurnya bukan Tera toxic, Suran langsung ulang lagi battle-nya kayak gitu sampai ketemu Tera toxic, karena kalian bakal ngeland sleep powder dan bikin dia tidur. Kalau Teranya bukan toxic nggak bakal bisa tidur karena dia tipenya grass ya. Oke, di sini strateginya simple. Kita bikin dia tidur, kita lempar leech agar darahnya dia berkurang tiap turn dan kita nge-heal juga tiap turn. Serambi kita Quiver Dance untuk memperkuat diri kita. Utamanya tuh speed agar nanti kita bisa pakai sleep powder lebih awal daripada lawan kayak gitu ya. Oke, terapkan lagi cara yang sama, sleep, kemudian leech.
Oh, karena di sini saya sudah buff maksimal, semuanya udah plus 6, saya spam attack ya. Kenapa saya di sini spam malah mengeluarkan malah mengeluarkan sleep powder bukannya attack? Saya menghemat move attacker teman-teman, kayak cuma 10 gitu ya. Jadi harus bener-bener dihemat. Ini tadi bahaya banget teman-teman. Kita sleepnya miss. Ini nih bahayanya kalau kita tidak punya item buat ningkatin akurasi. Cuman faktanya White Lens di sini tuh item UR ya, beda sama yang di elf. Jadi kayak ya gitu deh. Untungnya si musuh tadi juga miss. Itu kalau misalkan tidak miss, dipastikan kita mati di sini dan harus ngulang lagi kayak gitu ya. Jadi harus sabar. Oke, ini sementara masih lancar-lancar aja di percobaan pertama. Gila nggak tuh? Oke, kita habisi satu-satu. Cuman saya yakin ya, cara ini tuh nggak bisa yang bener-bener bakar ngelarin sampai akhir. Jadi kan harus punya backup buat misalkan dia si Liliganya mati di apa namanya di tengah atau sampai akhir, nggak sampai akhir udah mati, kalian bisa ngelarin sampai akhir gitu Pokemon yang kalian bawa gitu ya. Oke, sejauh ini masih aman ya, kurang 2 Pokemon lagi. Ini kepala saya udah terang benderang nih kalau udah begini nih. Kayak harapannya gede untuk bisa ngelarin gitu. Ini padahal level kita tuh separuh dari level 8 teman-teman. Level 8 100, kita masih level 51-an. 51 ya? Oke, hampir inilah, hampir separuh lah. Separuh lebih dikit lah, enggak apa-apa lah. Oke, tinggal yang terakhir ya. Kangaskan, sleep lagi. Nah, ini nih maksudnya. Kalau udah begini nih ya, kita hanya bisa berharap dari teman-teman yang lain. Nah, ini nih gunanya Scary Face di sini, teman-teman. Kita Scary Face, kita kurangin speednya. Kenapa harus kayak gini? Agar kita gebuk duluan dan nyumbang damage. Nah, intinya gitu. Kita Screech, kita kurangin defense-nya. Itu ngaruh ya. Oke, lanjut. Ini nih, kita cicilin dikit-dikit. Tenang, ayo. Outrange dulu. Cuma segitu ya. Padahal udah di Screech. Gila sih level 100 ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa nyicil. Oke, lanjut. Kita mega, kita gunakan jurus yang terkuatnya, kita cicil intinya. Oke, di sini tinggal segini. Saya yakin Gyarados dengan update yang segitu gedenya saya build pasti bisa ngelarin lah. Oke, hampir. Ini tuh tipis ya. Nah, dan berhasil. Sini saya dapat leftover, sangat berguna sekali item ini ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Mana nih itemnya, saya bisa ngelawan. Oke. Jadi saya sempat baca komen juga nih, ada yang bilang kalau misalkan susah lawannya level 100, tunggu dulu sampai level 60 atau 70 atau 80 berapa ya kemarin saya baca ya. Nggak apa-apa teman-teman, kalau kalian punya strategi mah bisa teman. Ayo coba dulu. Dah kayak gitu dulu sementara. Nanti kalau ada video lanjutan ya ditunggu. Bye bye.